Oke, selamat pagi semuanya. Setelah kita kuis tentang impairment ya. Oke, sekarang kita akan bahas materi terkait yaitu tentang depresi ya atau deflation. Jadi kalau misalkan untuk aset tetap itu kan kita mengenal ada depresiasi ya atau penyusutan. Kalau untuk aset tak berwujud ya kita mengenal ada apa? Ada amortisasi ya. Nah, ada lagi yang namanya deflation ya atau depresi. Ya, jadi ada kalau untuk aset tetap itu ada depresiasi ya atau penyusutan ya. Lalu kalau untuk aset tak berwujud atau intangible asset itu ada amortisasi ya. Sementara kalau untuk mineral resources ya, oke, sumber daya mineral itu kita mengenal ada istilah depletion ya atau deflation. Jadi natural resources itu dibagi dalam dua kategori ya. Jadi ada biological asset ya. Oke, ini contohnya adalah kayu gitu ya. Oke, jadi nanti kayu yang bisa memang pohon ya yang nanti ibaratnya tuh nanti kayunya tuh akan di pohon itu tebang, kayunya nanti akan digunakan ya. Sumber daya alam. Nah, ini kalau ini terkait dengan nanti PSHK-nya PSHK 69 atau agriculture ya. Nah, pakai fair value approach itu nanti ada di chapter 9 ya. Oke. Lalu yang akan kita bahas ini adalah yang mineral resources. Ya, mineral resources misalkan sumber daya minyak gitu ya, gas dan juga mineral lainnya, mineral mining. Ya, sumber daya mineral, minyak, gas ya, tambang dan sebagainya. Jadi di sini terkait dengan itu ada complete removal consumption of the asset. Jadi kan ibaratnya kan dia selalu ditambang gitu ya. Oke, ada penambangan. Nah, nanti berarti kan artinya ya kandungan tambang yang ada di situ kita ibaratnya kita explore ya. Kita explore berarti kita consume ya. Berarti kan di situ nanti akan ada yang namanya seperti depresiasi gitu ya. Oke, tapi di sini namanya ibaratnya adalah kalau untuk natural resources itu namanya adalah deplesi atau depletion. Oke. Replacement of the asset only by an act of nature. Jadi artinya replacement nggak ada replacement gitu ya. Kayak misalkan kandungan minyak itu ya digantinya itu karena nanti ibaratnya adalah proses alami. Jadi misalkan kalau minyak itu dari fosil nanti kan, oke, itu nanti akan bisa ibaratnya ada minyak lagi ya bisa diperbaharui, yaitu membutuhkan ribuan tahun gitu ya. Membutuhkan ribuan tahun itu jadi ibaratnya jadi dari fosil ya. Jadi ibaratnya konsumsi minyak yang kita gunakan sekarang itu mungkin berasal dari ya fosil-fosil di ribuan tahun yang lalu gitu ya. Jadi replacement-nya itu penggantiannya itu karena alam ibaratnya gitu ya, karena ada alam. Jadi depletion itu apa? Depletion adalah process of allocating the cost of mineral resources. Ya. Jadi sama kayak depresiasi atau amortisasi. Ya, jadi proses untuk mengalokasikan cost dari sumber daya mineral. Oke. Sebenarnya kalau untuk depresi ini metodenya sama dia dengan apa? Dengan metode unit produksi. Ya, establishing a depletion base, computation of the depletion base involved. Ya, pre-exploratory cost. Jadi apa aja yang bisa termasuk dalam asetnya, aset sumber daya mineral. Jadi ada pre-exploratory cost. Jadi istilahnya dia sebelum menemukan adanya tambang mineral gitu ya di dalam tanah, itu kan dia melakukan proses eksplorasi dulu pastinya. Ya, topologi segala macam gitu ya. Dia melakukan eksplorasi misalkan bisa dari satelit gitu ya untuk memake sure bahwa oh ada kandungan minyak di dalam ini gitu ya. Di wilayah ini tuh ada kandungan minyak. Ya, ada kandungan mineral. Nah, itu kan harus melakukan yang namanya pre-exploratory cost. Ya, jadi pra eksplorasi berarti gitu ya. Oke, itu biaya-biaya yang keluar itu harus dimasukkan nanti sebagai aset sumber daya mineral. Ya. Lalu yang kedua exploratory and evaluation cost. Ya ini baru udah di exploratory, jadi memang udah pelaksanaan. Jadi dia harus gali tanah segala macam gitu ya, evaluasi. Nah itu masuk juga ke costnya. Jadi sebelum ya pada saat
melakukan eksplorasinya, ya, dan termasuk ada development cost. Ya, misalkan dia harus membangun ya sarana dan prasarana di dalamnya, gitu ya. Jadi untuk mencapai kedalaman beberapa ribu meter, misalkan gitu kan, ya itu kan harus dibangun, ya kilang-kilangnya misalnya segala macam itu masuk ke development cost. Ya, oke. Nah, jadi di sini depletion itu apa? Kita lihat write off of resources cost. Normally company compute depletion on a unit of production method. Jadi ini kan udah kita bahas ya, menggunakan metode unit produksi. Depletion is a function of the number unit of extract during the period. Jadi sama ya. Berarti berapa yang ada dalam kandungannya. Berarti total cost yang kita keluarkan berapa ya untuk sumber daya mineral itu dikurangi dengan nilai residu ya. Dibagi dengan total estimated unit available. Ya, oke, jadi dapat depletion cost per unit, misalkan depletion cost per kilo, per barel dan sebagainya, gitu ya. Oke, jadi kayak metode unit produksi aja. Oke, ini sama aja ya. McLeod SA acquired the right to use 1.000 acre of land in South Africa to mine for silver. Nah, ini berarti perak ya. Oke, pertambangan perak di South Africa. The lease cost-nya 50.000 and the related exploration cost of the property are 100,000. Intangible development costs incurred in the opening the mine are 850. McLeod estimate that the mine will provide approximately ya 100,000 ounces of gold. Ya, berarti apa? Total cost-nya berapa di sini? 1 juta ya. 50.000 tambah 100 tambah 8,5 sejuta ya. 50.000 tambah 100 tambah 8,5. Ya. Sementara kandungannya di dalamnya berapa? Ada 100.000 ya ounce of gold, old atau silver nih ya. Tadi atasnya dia bilang silver, bawahnya gold. Oke, nggak ada masalah. Oke, berarti 10 per ounce. Ya. Jadi kalau misalkan dia if McLeod ekstrak 25.000 ya tahun tersebut berarti 25.000 kali 10 ya. Berarti inventory. Nah, jurnalnya kita lihat coba ya. Jurnalnya adalah inventory ya pada accumulated depletion. Ya, oke. Inventory. Jadi dia ibaratnya dia kan mengeksplor. Jadi dia kayak udah ngambil perak atau emasnya gitu ya. Jadi inventory pada accumulated depletion. Ya. Nah, terus McLeod statement financial position-nya, silvernya tetap natural resources 1 juta dikurangi dengan accumulated depletion 250. Depletion cost related to inventory sold is part cost of goods sold ya. Jadi langsung diakui sebagai inventory sebesar unit yang diproduksinya tadi. Ya. Estimating recoverable reserve, ya, same as accounting for changes in estimate, ya. Revise the depletion rate on the prospective basis. Jadi ini kalau misalkan ada, ya, kita merubah estimasi, ya, oke, recoverable reserve-nya. Jadi misalkan kan, oh ternyata kandungannya nggak sekian, jadi misalkan sekian gitu ya, berarti nanti akan ada penyesuaian secara prospektif aja, ya. Revise the depletion rate on the prospective basis, divide the remaining cost by the new estimate of the recoverable reserve, ya. Oke, lalu ada istilah lagi depletion itu untuk hal yang lain, ya, yaitu liquidating dividend. Liquidating dividend itu adalah dividen yang melebihi ya dari accumulated net income. Jadi dividen itu kan biasanya diambil dari laba ditahan, ya. Jadi ibaratnya di sini dividen yang diberikan lebih besar daripada laba ditahan yang dimiliki. Ya, jadi dividen yang diberikan itu lebih besar daripada laba ditahan yang dimiliki. Ya, itu dianggap sebagai dividen likuidasi. Jadi baru itu sebenarnya nama kayak dividen likuidasi, kayaknya perusahaan tuh kayak udah diserah-serahin gitu ya kepada pemegang sahamnya. Ya. Kalahan Mining had the return earning balance 1.650 ya. Oke, jadi laba ditahannya 1.650. Accumulated depletion-nya dari mineral propertinya 2.100.000 ya. Dan share premiumnya 5.435. Nah, ini berarti kayak tambahan modal store ya, share premium. Kalahan's board declare a dividend 3 share on the 1 million share outstanding. Ya, berarti dia akan bagiin dividen 3 pounds dari 1 juta share yang beredar. Berarti kan 3 juta yang akan dibagi ya.
3 pound kali 1 juta, 3 juta. Ya, it record the 3 million cash dividend as follow. Berarti return earning 1650 ya, karena dia cuma punya return earning 1650 ya. Oke. Nah, terus kekurangannya diambil dari share premium atau tambahan modal store 1350 ya. Sehingga cash-nya 3 juta. Ini dinamakan dengan liquidating dividend ya. Ini ibaratnya depletion dalam hal lain ya. Oke, presentation in the financial statement. Disclosure related to EE expenditure should be included. EE itu apa? Ya, exploration and evaluation. Ya, jadi eksplorasi dan evaluasi. Ya, jadi kan kalau tambang mineral itu perlu dieksplor dulu kan, dievaluasi. Ya, jadi nggak tiba-tiba langsung gali gitu ya. Oh, ada emas gitu, nggak gitu. Ya, jadi harus ada proses ya eksplorasi dan evaluasi dulu. Ya. Oke. Accounting policies for exploration, evaluation, expenditure included the recognition of EE asset. Jadi ibaratnya nanti jadi aset ya. Jadi mineral resources ibaratnya atau EE asset juga boleh. Ya. Amount of asset, liability, income and expense, and operating cash flow arising from the exploration for the evaluation of mineral resources. Ya. Oke. Terus juga bisa nanti di reval. Oh ya sorry, ini kalau reval udah beda lagi ya. Ini reval pernah kita bahas ya. Waktu sebelum UTS, waktu kita bahas tentang laporan posisi keuangan ya, yang masuk ke OCI, masih ingat ya? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Oke, sebagai contoh, ini ya. Sebagai contoh, Rojas Company membeli 5.600.000 a mine. Jadi dia membeli tambang yang diestimasi memiliki 2 juta ton dari biji. Gitu ya. Oke. Jadi 5,6 yang diestimasi memiliki 2 juta ton biji. Ya. When the ore is completely extracted, it was expected that the land would be worth 200,000. Jadi dari 5,6 ini termasuk nilai tanahnya 200.000. Ya. Oke, lalu dia juga ngebangun sarana dan prasarana di atasnya, ya yaitu building and equipment dengan total cost 2.800.000, ya, were constructed on the mine site, and it will be completely used up and have no residual value when the ore is exhausted. Ya, oke. Jadi tidak ada nilai sisa ketika ya udah selesai ini semua ditambang. Pada tahun pertama 750.000 tons dari biji itu ditambang. Dan dikeluarkan biaya 450.000 dikeluarkan untuk labor dan other operating cost. Oke, yang ditanya, compute the total cost per ton of ore mine in the first year. Oke, berarti di sini kita lihat dulu ya satu-satu ya. Oke, tadi di sini ada mine-nya dulu kan? Oke. Ada mine-nya dulu. Mine-nya 5,4 ya, 5,6 dikurang 200, tonsnya 2 juta ya kandungannya, maka nanti ya per tonnya berapa berarti? 5,4 dibagi dengan 2. Ya. 5.400.000 dibagi 2. Lalu selanjutnya yang building and equipment 2,8 ya kandungan tonnya 2 berarti nanti ya depresinya berapa? 2.800.000 bagi 2 juta ya sebesar 1,4. Lalu operational cost-nya labor dan operating expense ya itu ada 450.000 untuk memproduksi untuk mengekstrak 750.000 ton. Ya berarti di sini 750 maka per tonnya berapa? 4,5 bagi 750.000 ya 0,6. Maka in total ya cost per ton pada tahun pertama adalah 4,7. Ya, sehingga kalau kita jurnal berarti inventory kayak tadi ya. Inventory ya emang ya. Dan jurnal pertama inventory ya 3525 dapat dari mana? 7,5 kali 4,7. Karena kan per tonnya 4,7. 7,5 yang diekstrak pada tahun ini ya. 7,5 kali 4,7 ya pada accumulated depreciation dari mine ya. Berarti 7,5 dikali 2,7 ya. Ini juga sama. Building and equipment berarti 1,4 kali 7,5 ya. Lalu yang terakhir cash 450 untuk biaya operasional. Oke, ada pertanyaan?
Oke, saya akan ulang lagi untuk kasus yang kedua ini ya. Oke, Percy Resources memperoleh tract of land containing extractable mineral resources. Ya. Jadi Percy is required by its purchase contract to restore the land. Jadi dia membeli tanah yang memang ada kandungan mineralnya gitu ya. Nah, dalam kontrak itu disebutkan bahwa dia wajib untuk merestorasi kembali land-nya ya ke kondisi ya yang pas untuk recreational use ya, untuk taman rekreasi setelah dia berhasil mengekstraksi ya tambang mineralnya. Geological survey estimate that the recoverable reserve will be 2 million ton. Ya, jadi kandungan yang ada di dalam tanahnya itu ada 2 juta ton mineral. Ya. Dan tanahnya sendiri memiliki nilai 1,2 juta setelah restorasi. Ya. Relevant cost information follow, dia beli land totalnya itu dengan harga 9 juta. Lalu biaya restorasinya itu sampai dia cocok untuk jadi recreational use 1,8. Ya, berarti berapa depresi per tahunnya ibaratnya gitu ya. Oke. Kalau dia tidak memaintain inventory ya berarti kan jurnalnya biaya depresi. Kalau di sini kan kalau dia tidak memaintain akun inventory kan jurnalnya biaya depresi ya atau depletion expense. Nah, sama aja gitu ya. Oke. Nah, berarti caranya adalah gimana? 9 juta biaya pembelian keseluruhan tanah tersebut dikurangi 1,2 ya. Oke. Ditambah 1,8 dibagi dengan 2 juta. Nah, inilah berarti depresi per tahunnya adalah sebesar 4,8 ya.